Halo, assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan kabar kalian selalu sehat ya. Walaupun pandemi COVID-19 ini belum berakhir, tapi Ibu harap kalian masih tetap semangat belajar ya. Oh iya, perkenalkan, nama Ibu adalah Uswatun Hasanah. Ibu mengajar seni budaya di SMP Negeri 1 Pasekan. SMP Negeri 1 Pasekan itu terletak di Kecamatan Pasekan, Kabupaten Indramayu. Oke, kali ini Ibu akan mengajarkan materi seni rupa yang berada di semester kedua atau semester genap, yaitu menggambar ragam hias pada bahan tekstil. Bab ini merupakan materi seni rupa yang pertama di semester genap ini. Seperti yang kita ketahui, seni rupa terbagi menjadi 3 disiplin ilmu. Pertama, ada seni murni yang terdiri dari seni lukis, seni grafis, seni patung, seni instalasi, dan seni gambar. Kemudian ada kriya. Kriya terbagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu kriya kayu, kriya tekstil, dan kriya keramik. Dan terakhir adalah desain, yang ada desain grafis, fotografi, interior, dan arsitektur. Nah, untuk ragam hias pada bab ini kita lebih fokus ke dalam kriya tekstil. Apa sih ragam hias pada tekstil itu? Ragam hias merupakan bentuk-bentuk dasar hiasan yang biasanya disusun secara berulang-ulang sesuai pola tertentu, diterapkan pada karya seni atau kerajinan dengan tujuan untuk memperindah atau menghias. Sedangkan pengertian dari tekstil adalah barang atau benda yang bahan bakunya berasal dari serat yang melalui pemrosesan sehingga dapat menjadi benang, yang kemudian ditenun dengan jalinan antara benang pakan dan lungsi. Teknik menerapkan ragam hias pada tekstil ada bermacam-macam. Ada membatik, menenun, membordir, menyulam, dan yang terakhir adalah melukis. Nah, seperti yang pernah kita pelajari di semester yang sebelumnya, menggambar ragam hias ada 4 motif utama yang biasa kita pakai. Pertama adalah motif flora, fauna, geometris, dan yang terakhir adalah figuratif atau manusia. Proses menggambar ragam hias tidak serta-merta meniru bentuk langsung dari alam. Ada proses yang bernama stilasi dan deformasi agar terlihat lebih sederhana. Seperti contohnya daun yang berada di samping kiri kemudian digambar ulang melalui proses stilasi menjadi lebih sederhana seperti yang ada di gambar sebelah kanan. Kemudian setelah ada proses stilasi, kita masuk ke proses repetisi. Repetisi adalah metode pengulangan agar ragam hias yang dihasilkan simetris dan seimbang. Yang ada pada gambar ini adalah beberapa contoh ragam hias yang ada di Indonesia. Ada bentuk stilasi dari daun seperti batik simbut, kemudian ada motif batik kawung yang berasal dari daun kawung, motif khas Trusmi Cirebon yaitu megamendung. Kemudian yang terakhir adalah motif figuratif yang biasanya ditemukan di daerah Kalimantan. Sekarang kita masuk jenis dan sifat bahan tekstil. Yang pertama adalah kain katun. Kain katun memiliki sifat menyerap air, mudah kusut, lentur, dan dapat disetrika dalam temperatur panas yang tinggi. Kemudian ada kain wol. Wol memiliki sifat sangat lentur, tidak mudah kusut, dapat menahan panas, apabila dipanaskan menjadi lebih lunak. Lalu yang ketiga ada kain sutra. Kain sutra memiliki sifat lembut, licin, mengkilap, lentur, dan kuat. Bahan sutra banyak menyerap air dan memiliki rasa sejuk apabila digunakan, cocok untuk daerah Indramayu yang memiliki hawa dan cuaca yang cukup hangat ya. Nah, kain sutra ini berasal dari kepompong ulat sutra yang ditenun kemudian menjadi kain dan dibuat menjadi baju yang kita pakai. Lalu kemudian yang terakhir adalah polyester dan nilon.
Polyester dan nilon memiliki sifat tidak tahan panas, tidak mudah kusut, tidak perlu disetrika, kuat, dan jika dicuci cepat kering. Biasanya polyester ini dicampur dengan kain katun dan akan menghasilkan kaos yang lembut dan lebih elastis. Nah, dari keempat bahan di atas, kain katun, wool, sutra adalah kain-kain yang berasal dari alam. Sedangkan polyester dan nilon merupakan buatan manusia atau lebih dikenal dengan bahan sintetis. Setelah jenis dan bahan tekstil, kita masuk ke jenis pewarna bahan tekstil. Pewarna bahan tekstil terbagi menjadi dua juga, ada yang alami, ada juga yang sintetis. Alami itu berasal dari tumbuhan atau berasal dari alam. Ada yang berasal dari bunga, daun, batang, kayu atau kulit kayu, buah, dan akar-akaran. Kemudian sintetis terbuat dari campuran bahan kimia yang biasanya untuk digunakan sebagai pewarna batik, yaitu indigosol dan naphthol. Nah, untuk tugas kali ini silahkan kalian cari contoh-contoh pewarna alami yang berasal dari buah, kulit kayu atau batang kayu, daun, dan akar. Contohnya nih, kalau yang buah biasanya kita bisa ambil dari kulit buahnya, yaitu kulit buah manggis yang menghasilkan warna merah agak keunguan atau biasanya disebut magenta. Nah, untuk selanjutnya kalian bisa cari semua jawabannya di sumber-sumber belajar yang kalian ketahui ya. Nah, untuk tugasnya jangan lupa dikerjakan ya. Kalian bisa memanfaatkan buku, internet, dan berbagai sumber belajar lainnya. Sekian materi yang gue sampaikan. Mudah-mudahan kalian bisa semangat belajar dan bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan. Stay healthy and have a fun learning. Bye. Assalamualaikum.